Molly. Molly, kadal kecil yang selalu ingin tahu, tinggal di apartemen mungilnya sendirian. Dia tidak tahu bagaimana dia bisa masuk ke apartemen tersebut, tapi dia suka tinggal di sini. Dari waktu ke waktu, Amy, monyet abu-abu kecil, datang mengunjunginya dan mengabarkan berita terbaru. Amy selalu membawa berbagai buah lezat untuk Molly, sehingga kadal kecil tersebut selalu senang ketika Amy naik ke jendelanya. Seringkali laba-laba kecil Joe juga mengunjungi Molly. Joe menggunakan jaringnya untuk naik dan tak pernah berbicara. Molly selalu berusaha berbicara dengannya, tetapi selalu gagal. Berkali-kali dia meminta laba-laba tersebut untuk menenun perhiasan dari jaring, tetapi Joe tidak pernah memenuhi keinginan Molly. Suatu hari, Molly berbagi pisang dengan Joe, dan itu adalah pertama kalinya dia mendengar laba-laba tersebut mengucapkan satu-satunya kata, "Terima kasih." Sekali seminggu, seekor burung kecil Snow datang ke Molly, menyanyikan lagu-lagunya dan menceritakan kepadanya tentang semua yang dia lihat. Snow yang mengajarkan kepada Molly bahwa dunia adalah tempat yang sangat menarik. Misalnya, Molly suka mendengarkan cerita tentang orang-orang, tentang danau besar dan pohon-pohon tinggi. Suatu hari, Molly bertanya kepada Snow, "Apakah saya akan belajar terbang juga ketika saya dewasa?" Snow menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jika kadal belajar terbang, burung tidak akan melakukan apa-apa." Molly mulai bertanya-tanya. Dia sangat ingin melihat kota. Ketika Snow terbang, Molly tertidur. Mimpinya terganggu oleh suara aneh. Molly membuka mata mungilnya dan melihat orang asing. Makhluk yang sangat aneh duduk tepat di hidung Molly. Hal pertama yang dia tanyakan adalah, "Kamu siapa?" Dia mendengar suara mendengung sebagai tanggapan. Makhluk tersebut lalu menjawab, "Saya seorang nyamuk." Molly menjawab, "Senang bertemu denganmu." Dia berpikir bahwa teman barunya ini sangat-sangat aneh. Teman baru ini mulai mengobrol dengan Molly. Nyamuk ternyata sangat menakjubkan. Dia tahu begitu banyak hal menarik sehingga ekor Molly menjadi keriting karena penasaran dengan setiap kata yang dia ucapkan. Akhirnya, Molly mengajukan pertanyaan utama kepada nyamuk. "Bagaimana saya bisa melihat danau?" Nyamuk berpikir sejenak, lalu menjawab, "Jika kamu makan banyak, maka kamu akan tumbuh besar dan juga kuat. Dan kemudian kamu bisa keluar dari apartemen ini, naik lift dan keluar. Dan danau itu tidak jauh dari rumahmu." Ketika malam tiba dan nyamuk terbang, Molly terus berpikir. Dia memutuskan untuk memakan semua yang dia bisa makan di pagi hari. Dan pagi itu datang. Molly bangun dan pergi untuk sarapan. Hari ini dia memutuskan untuk memakan semuanya untuk menjadi lebih besar sesegera mungkin. Dia mencicipi sarapannya. Dia juga menjilati vas cantik yang tertutup debu dan tak ada rasanya. Kemudian dia menemukan lemon di lemari es yang juga tidak begitu disukainya. Setelah itu, Molly makan beberapa kue dan minum susu. Molly sangat lelah memakan semuanya, dan dia memutuskan untuk beristirahat. Nyamuk pun muncul dan terbang ke jendela, lalu berkata, "Halo Molly, apa kabar?" "Sudahkah saya tumbuh dewasa?" tanya Molly tanpa menyapa. "Tidak," kata nyamuk terkejut. "Bagaimana bisa?" Molly tercengang. "Saya sudah makan sepanjang hari dan tidak tumbuh dewasa." "Sepanjang hari?" tanya nyamuk dengan kaget. "Saya hanya ingin bisa sering pergi keluar," jawab kadal kecil tersebut. "Mengapa kamu menelan ucapanku mentah-mentah?" ujar nyamuk sembari berdengung. Molly mengira nyamuk itu adalah nyamuk ajaib, jadi dia menangkapnya dengan lidahnya dan memakannya. "Aku hanya bercanda, jangan kamu benar-benar menelanku." Suara nyamuk datang dari perut Molly. "Kamu tidak bisa memakan temanmu," kata nyamuk. Molly sangat malu. Dia membuka mulutnya dan membiarkan nyamuk tersebut keluar. Dia meminta maaf kepada nyamuk. Molly malu bahwa dia mempercayai kalimat kiasan yang diucapkan nyamuk dan percaya jika itu bisa membantunya melihat dunia luar. Nyamuk pun memaafkan Molly. Setelah beberapa saat, Molly tumbuh dewasa dan pergi keluar rumahnya.
Dalam setahun, dia akhirnya bisa melihat danau itu, bertemu beberapa orang, dan memandang pohon-pohon yang berbeda dari yang dia bayangkan. Setelah itu, dia kembali ke rumah, menyempatkan beberapa waktunya untuk kembali berjalan-jalan.